Selamat pagi, salam sehat dan salam SFD kembali kepada anak-anak kami seluruhnya kelas 11 IPA dan IPS SMA Santa Maria Kabanjahe. Anak-anakku, setelah beberapa minggu lalu kita sudah belajar apa itu teks prosedur, baik itu struktur dan teks kebahasaannya. Pada hari ini, pertemuan keempat dari keempat kita akan belajar dengan topik yaitu adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan salah satu materi yang paling menarik di kelas 11. Untuk itu anak-anakku tetap semangat, tetap antusias, karena memang hari ini kita akan memulai teks eksplanasi dengan rasa percaya diri yang tinggi. Anak-anakku, nilai yang diharapkan dalam pembelajaran teks eksplanasi ini adalah yang pertama jelas adalah nilai semangat. Artinya kita tetap bersemangat. Yang kedua, nilai yang diminta hari ini adalah nilai kedisiplinan. Dalam mengerjakan tugas teks eksplanasi, mari kita bersungguh-sungguh dan penuh disiplin. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita belajar pada hari ini. Let's go! Halo anak-anakku kelas 11 IPA dan IPS SMA Santa Maria Kabanjahe, kelas 11 khususnya. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, satu pesan Bapak bahwa anakku, tidak ada manusia yang bodoh di dunia, yang ada hanyalah kemalasan. Kalau mau tahu, semua orang bisa pintar. Jadi kuncinya adalah kata kemauan. Pada materi eksplanasi ini juga anakku, kalau ada kemauanmu, pasti Anda bisa materi ini. Karena materi ini adalah materi yang sangat menarik. Kita langsung masuk ke dalam materi kita hari ini. Materi kita anakku adalah teks eksplanasi. Nah, sebelum Bapak jelaskan apa itu eksplanasi, mari kita tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ada 4 nakku tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun pada pertemuan ini kita hanya akan bahas 2 dulu, karena sisa 2 lagi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu kita akan baca tujuan pembelajaran nomor 1 dan nomor 2 dan akan Bapak jelaskan seluruhnya sampai Anda mengerti. Tujuan pembelajaran yang pertama katanya apa? Gampang kali nakku. Siswa mampu menjelaskan definisi teks eksplanasi. Artinya apa? Nanti kelas 11 IPA dan IPS harus tahu definisi arti dari eksplanasi itu apa. Berarti pengertian eksplanasi harus tahu. Tujuan pembelajaran yang kedua apa? Kelas 11 IPA dan IPS harus tahu menjelaskan tujuan, katanya nomor 2, menjelaskan tujuan dan ciri-ciri teks eksplanasi. Berarti ada 3 yang diminta hari ini. Definisi eksplanasi, tujuan eksplanasi, dan yang ketiga adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Tanpa basa-basi lagi, sudah pengen tahu, sudah pengen kepo, mari kita belajar apa itu eksplanasi. Eksplanasi nakku, katanya dalam materi ini, Bapak mengikuti teori dulu, katanya nakku adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Bapak sederhanakan biar lebih gampang sama Anda. Teks eksplanasi nakku adalah sebuah teks yang membicarakan kenapa suatu fenomena alam itu bisa terjadi. Bapak ulangi. Teks eksplanasi dalam bahasa sederhana adalah why, dalam bahasa Inggris why. Kenapa, mengapa peristiwa alam itu bisa terjadi atau fenomena alam itu bisa terjadi. Contoh fenomena alam itu apa Pak Wer? Contoh pelangi, fenomena alam. Kenapa pelangi itu bisa terjadi? Yang kedua, tsunami. Kenapa tsunami itu bisa terjadi? Air terjun di Sipiso-Piso. Kenapa bisa ada air terjun itu? Yang lebih dekat mungkin yang kita rasakan sampai saat ini adalah erupsi Gunung Sinabung. Pak Wer, kenapa bisa terjadi erupsi Gunung Sinabung itu? Ketika kita dapat jawaban kenapa hal itu bisa terjadi, kita sudah tahu apa itu eksplanasi. Gampang kan? Bapak ulangi. Eksplanasi nakku adalah sebuah teks yang membicarakan mengapa sesuatu fenomena alam itu bisa terjadi. Hujan, kenapa bisa terjadi hujan? Salju, kenapa bisa terjadi salju? Gerhana matahari, kenapa bisa terjadi? Itu semua adalah fenomena alam. Nah, dalam fenomena ini proses terjadinya hujan, salju, air terjun dan sebagainya itu kan ada prosesnya juga, tahapannya juga. Berarti mirip dengan prosedur, ada tahapan-tahapannya. Tapi di sini bukan bicara tentang makanan, barang, alat dan sebagainya. Tapi di sini dalam teks eksplanasi membicarakan tentang bagaimana proses terjadinya suatu fenomena alam ataupun sosial. Ngerti ya? Mantap. Baik, selanjutnya nakku.
Tujuan eksplanasi, tadi kan ada 3 tujuan pembelajaran kita tahu definisi, sudah Bapak jelaskan. Yang kedua katanya tujuan eksplanasi apa Pak Wer? Katanya menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat. Berarti ada penyebabnya, maka terjadi akibatnya. Gunung erupsi Gunung Sinabung. Kenapa bisa terjadi Pak Wer? Pasti ada penyebabnya, baru terjadi erupsinya. Pak Wer, kenapa terjadi tsunami? Pasti ada penyebabnya, baru terjadi akibatnya. Sebelum Bapak masuk ke dalam ciri-cirinya, Bapak akan tunjukkan satu video. Ini adalah sebuah fenomena alam tentang hujan. Bagaimana proses terjadinya hujan. Mari kita tonton video singkat ini dengan penuh antusias dan penuh semangat. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Baik, anak-anakku, bagaimana? Sudah ditonton bukan? Nah, setelah Anda menonton proses terjadinya hujan, ada nggak kira-kira di situ bagaimana proses terjadinya hujan? Jelaskan aku. Mulai dari pertama katanya air yang di dalam tanah menguap, naik ke atas, dan selanjutnya itu adalah teks eksplanasi dijelaskan mengapa bisa terjadinya hujan. Sangat gampang. Coba tengok di tujuan eksplanasi tadi. Dia menjelaskan katanya anakku fenomena yang terjadi dan juga dia menjelaskan sebab akibat. Ada nggak tadi penyebabnya? Makanya terjadi hujan. Ketika ada sebab akibat maka tujuan eksplanasi sudah tersampaikan. Bagaimana anakku? Gampang kan eksplanasi? Karena memang materi yang berikutnya akan lebih sulit, tapi ini kita mulai dari hal yang gampang. Sekali lagi, kalau Anda mau, pasti Anda bisa. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama tadi kita sudah tahu definisi dari eksplanasi, yaitu Pak Wer bercerita tentang atau menjelaskan menjelaskan fenomena alam Pak Wer. Kayak mana bisa terjadi gempa, kayak mana bisa terjadi tsunami, kayak mana bisa terjadi hujan. Video yang barusan kami tonton. Tujuannya adalah memberikan penjelasan sebab akibat terjadinya peristiwa itu. Tujuan pembelajaran yang ketiga anakku katanya kelas 11 IPA dan IPS harus tahu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Inilah dia 4 ciri-ciri teks eksplanasi. Kita mulai yang pertama anakku. Ciri-ciri yang pertama katanya apa? Di dalam eksplanasi katanya informasinya itu bersifat faktual. Faktual itu diambil dari kata dasar fakta. Berarti informasinya tidak boleh dibuat-buat. Informasinya harus yang sesuai dengan kenyataan atau fakta. Contoh tadi ada katanya proses terjadi hujan. Itu semua anakku bersifat fakta. Ada air yang turun ke dalam tanah
lalu tanah menguapkan kembali air itu dan sebagainya. Itu berinformasi yang bersifat faktual. Yang kedua, katanya apa? Dalam sebuah teks eksplanasi, informasinya itu bersifat ilmiah. Ada dia bersifat keilmuan. Nah, ada nggak tadi kira-kira yang bersifat ilmiah tentang penjelasannya? Pasti ada. Karena menurut nalar dan logika kita nggak mungkin bisa terjadi hujan. Kayak mana ya prosesnya? Tapi secara ilmiah dan secara keilmuan dapat terjawabkan. Yang ketiga, apa ciri-ciri eksplanasi ini Pak Wer? Terdapat proses terjadinya. Ada nggak tadi langkah-langkahnya Nabi? Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang ketiga ini. Itulah prosesnya. Dan yang terakhir aku keempat ada struktur. Nah, struktur dalam teks eksplanasi nanti ada 4. Bapak akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Karena hari ini hanya diminta kalian tahu definisi, kalian tahu dari ciri-ciri eksplanasi, dan kalian tahu tujuan utama eksplanasi. Anak-anakku, Bapak akan berikan satu contoh video kepada kalian semua sebagai tugas kalian untuk dikerjakan di classroom. Nanti Bapak akan berikan videonya di classroom, dan tugas Anda yang pertama adalah tentukan, buktikan atau buktikanlah bahwa benar itu adalah teks eksplanasi berdasarkan ciri. Setelah nanti nonton video itu, oh ini informasi yang bersifat faktual, tuliskan di buku catatan atau latihan Anda. Mana informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, tuliskan itu. Yang ketiga, ada prosesnya, tuliskan prosesnya itu. Untuk struktur jangan dulu, berarti yang Anda kerjakan hanya ada 3. Mana informasi yang faktual, yang kedua identifikasi mana informasi ilmiah, yang ketiga mana prosesnya. Itu untuk yang pertama. Untuk minggu depan kita akan belajar lebih dekat lagi. Bahkan kita akan mau kepo peristiwa-peristiwa alam yang lebih heboh. Contoh seperti ada aurora di kutub utara dan di kutub selatan. Ada lagi misalnya kenapa terjadi salju, kenapa ada bintang, ada matahari dan sebagainya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Semangat, fraternitas dan Dina. Oke Naku, bye bye.